Firdan Maulana, Guntur Wibowo, Habib Sadeo, suara Aika Lahunada, Irzi Fareji Siregar, M. Almi Muzami, Dimas Pratama, Harun Al-Rashid, M. Asari Sianipar, Michael Platino, Muhammad Arya Agung, Muhammad Fadlan, Muhammad Haryo Mukti, Muhammad Rafi, Raja Ramadan, Ramadan Yau, Revi Pranata, Syawal Eka, Williandra, Fikri Ahmad. Oke, lumayan banyak yang tidak hadir ya. Tapi tidak apa-apa, saya maklum karena memang musim hujan dan hujannya berjam-jam sehingga banjir di mana-mana ya. Banyak juga yang izin. Kemudian coba lihat di bawah meja atau di dalam laci ada nggak sampah-sampahnya? Kalau ada silakan dibuang dulu biar nyaman kita belajar. Ada? Alhamdulillah. Bersih? Bersih, bagus. Nah, tolong handphonenya disimpan semua. Jangan gunakan handphone kalau tidak itu suruh ya. Nanti ada sesinya kita menggunakan handphone. Ya, silakan disimpan. Jangan ada handphone di atas meja. Simpan dulu handphonenya. Yang ada di atas meja buku tulis dan pulpen. Silakan keluarkan buku tulis dan pulpen. Silakan keluarkan buku tulis dan pulpen. Sudah? Nah, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang peluang usaha? Peluang usaha sesuai jurusan. Ya, sesuai dengan jurusan. Ada yang masih ingat? Bagaimana cara melihat peluang usaha? Bagaimana Haikal? Bagaimana Haikal? Bagaimana Rafli? Cara melihat peluang usaha, ayo siapa yang masih ingat? Cara melihat peluang usaha, Ibu kasih satu ini satu ya, contoh ya. Nanti selebihnya kalian mengingat kembali ya. Cara melihat peluang usaha, melihat di melihat di daerah lain. Melihat di daerah lain. Kemudian apa lagi? Bertanya dengan teman yang sudah membuka usaha. Lalu apa lagi? Ya, melihat di sosial media. Itu cara melihat peluang usaha. Kalau jenis-jenis usaha di bidang kejuruan kalian apa? Aksesori.
Masih. Oke, paham? Nah, menurut kamu, apa itu perencanaan? Suatu rangkaian atau susunan untuk melakukan sesuatu. Suatu rangkaian atau Susunan untuk melakukan sesuatu. suatu rangkaian Atau susunan untuk melakukan sesuatu. atau susunan untuk melakukan sesuatu. Lagi, siapa lagi? Sebuah proses untuk melakukan sesuatu. Sebuah proses melakukan sesuatu. Ada lagi? Ya, bagus ya. Sudah bisa menganalisa. Perencanaan itu memang adalah sebuah proses. Ya, proses atas susunan atau rangkaian untuk melakukan sesuatu. Susunan rangkaian yang rasional. Kenapa dikatakan rasional? Kenapa dikatakan rasional? Karena dia susunannya itu secara logik, ya, atau terstruktur atau mudah dipahami, maka dikatakan secara rasional. Itu yang dimaksud dengan perencanaan. Paham? Oke. Kemudian, menurut kamu, mengapa sebelum melakukan produksi atau memulai usaha perlu membuat perencanaan? Ya, silakan. Supaya lebih terstruktur. Bagus. Ada lagi? Kenapa harus membuat perencanaan sebelum memulai usaha? Hanya supaya lebih terstruktur? Apa, Ariel? Apa, Ariel? Ya, jadi salah satunya memang supaya lebih terstruktur. Yang kedua, supaya lebih meminimalisir kekurangan atau kelebihan bahan. Ya, itu gunanya. Kemudian sudah mengetahui kita apa-apa saja yang akan diapakan? Ya, dikerjakan. Kemudian yang terakhir, menurut kamu, bagaimana cara membuat sebuah perencanaan? Bagaimana cara membuat sebuah perencanaan? Ya, silakan. Terdiri dari nama dan usaha. Bagus. Ada lagi? Ya, membuat visi dan misi. Bagus. Apa lagi? Harus memiliki langkah-langkah yang terstruktur. Bagus. Sudah pintar-pintar ini kalian semua. Gimana kalau kita langsung ujian aja? Jangan ya. Oke, ini sudah duduk berkelompok ya. Nah, kalau biasanya explaining kita di akhir, kita explaining di awal aja ya, karena materi kita hari ini panjang. Banyak materi kita, jadi supaya fokus ke belakang nanti ya. Gak usah berdiri, kita duduk aja. Itu ada tepuk tangan pagi, siang, malam. Tahu? Udah ada yang pernah? Yuk, tangannya di atas semua. Tangannya di atas meja semua. Ya. Kalau tepuk pagi sudah. Kalau tepuk pagi, tepuknya 2 kali. Ya. Kalau tepuk siang, tepuknya 1 kali. Kalau tepuk malam, tepuknya setengah. Ya. Namanya juga setengah, jadi nggak bunyi ya. Karena kalau malam orang tidur, jadi nggak boleh berisik. Nggak boleh berisik malam-malam. Ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Nah, siapa? Dua. Tepuk siang pagi. Berapa kali? 3. Tepuk siang malam. Tepuk malam setengah, jangan bunyi. Fokus ya. Tepuk pagi siang.
Bisa adil ya. Yang di depan. Produksi. Rangkaian aktivitas untuk merancang strategis produksi barang atau jasa. Oh, oke. Serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produksi barang ataupun jasa. Ya, serangkaian aktivitas. Jadi aktivitas itu sudah diapakan? Sudah dirangkai. Ya, jadi aktivitasnya sudah dirangkai. Artinya sudah ada tahapan-tahapannya, sudah ada langkah-langkahnya kalau membuat perencanaan produksi. Ya, contoh bahan utamanya apa, kemudian jumlahnya seperti apa, bentuknya apa, bagaimana, begitu ya. Harganya berapa? Paham? Langkah-langkah kerjanya bagaimana? Ya, lanjut Ril. Lanjut Bu. Ya, lanjut. Rangkaian aktivitas tersebut mulai dari memikirkan bentuk barang, ukuran, jumlah, hingga jenis barang yang akan diproduksi. Ya, rangkaian aktivitas tersebut terdiri dari meliputi bentuk barang, ukuran, jumlah, dan jenis barang yang akan diproduksi. Ya, sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, silakan dipahami. Kalau perlu dicatat, silakan dicatat ya. Oke, selanjutnya baca. Kamu. Perencanaan usaha. Sebuah fungsi dari manajemen terkait dengan strategi, peraturan, kebijakan, prosedur, juga program guna menjalankan suatu jenis usaha. Oke, stop sampai di situ. Sebuah fungsi, jadi lebih ke fungsinya kalau perencanaan usaha ya. Sebuah fungsi dari manajemen, ya. Tahu manajemen itu apa? Sudah kita bahas ini minggu lalu yang namanya manajemen. Sebuah pengaturan, ya, sebuah pengelolaan itu namanya manajemen, ya. Terkait strategi atau cara, kemudian peraturan dan kebijakan hingga prosedur dan program untuk menjalankan sebuah usaha. Ya, jadi kalau dia perencanaan usaha itu lebih kepada fungsinya, dia kepada pengelolaannya ya. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, sudah pintar semua ya. Nanti kalau saya tanya nggak tahu ya. Nah, kemudian ini adalah manfaat dari perencanaan yang matang. Ya. Perencanaan yang matang. Baca aja yang pertama. Meningkatkan peluang kesuksesan atau keberhasilan. Oke. Perencanaan yang matang. Fungsi dari perencanaan yang matang atau manfaat dari perencanaan yang matang itu adalah dapat meningkatkan peluang kesuksesan atas usaha baru. Jadi peluang usaha yang baru yang sedang dilakukan itu dapat ditingkatkan kesuksesannya. Ya, itu manfaatnya. Yang pertama, kalau perencanaannya yang matang. Kemudian yang kedua, lanjut aja. Kegiatan operasional usaha dapat dilakukan dengan lebih lancar. Ya, kegiatan operasional usaha dapat dilakukan lebih lancar ya. Kegiatan operasional ini tahu? Kegiatan operasional ini adalah yang setiap dipahami. Kegiatan operasional itu adalah kegiatan yang setiap hari dilakukan ya. Jangan tidur ya. Cuci muka dulu sana, Vicky. Jadi kegiatan operasional adalah kegiatan yang setiap hari dilakukan. Contoh, kalau dia kegiatan produksi, ya, itu kan setiap hari dilakukan kan. Seperti mengelola, kalau dia produksi makanan, misalnya tepung-tepungan atau mesinnya, itu setiap hari dilakukan kan. Ya, Rafli, kenapa? Sakit? Enggak. Cuci muka dulu sana, cepat. Cepat. Saya nggak mau nanti kamu tidur di situ. Ya. Kemudian yang ketiga, coba baca Al-Hamdani. Saya lebih muda. Ini
standar operasional usaha pada setiap segmen lebih terkendali. Oke. Standar operasional usaha pada setiap segmennya dia lebih terkendali ya. Jadi standar operasional atau standar kegiatan, standarisasi dari perusahaan tersebut itu di setiap segmennya akan lebih terkendali kalau perencanaannya yang matang ya. Jadi perencanaan yang matang itu ada 4 ya. Boleh kalian pahami nanti akan saya tanyakan lagi di akhir ya. Perencanaan yang matang ini sangat perlu dan sangat penting ya. Nah, selanjutnya tujuan perencanaan produksi. Yang pertama, mempergunakan bahan dan alat sebagai sumber daya produksi secara efisien ya. Jadi dalam menggunakan bahan, alat dan sumber daya produksi itu lebih efisien. Itu tujuan dari perencanaan produksi ya. Tahu maksudnya efisien di sini? Jadi dia tidak kekurangan bahan atau tidak kelebihan bahan, itu namanya efisien ya. Pas, cukup, itu namanya efisien ya. Itu dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian yang kedua, meminimalisir kelebihan pembelian bahan baku produksi ya, hampir sama, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian menghemat waktu karyawan menjadi lebih efektif. Kalau dia perencanaannya sudah matang, sudah dibuat perencanaan, otomatis waktu karyawan dalam bekerja lebih apa Haidar? Lebih baik. Lebih hemat. Makanya diperhatikan ya, lebih efektif, tidak buang-buang waktu karyawannya, jadi tidak makan gaji besar ya. Kemudian tujuan perencanaan usaha. Nah, sebelumnya diberikan modul di dalam modul ini sudah ada materinya semua ya, iya, 1 kalian buka di halaman kedua atau ketiga tentang perencanaan usaha. Tentang perencanaan usaha, silakan dibuka. Halaman 2 kalau nggak salah, halaman 3. Ya, perencanaan usaha ya, perencanaan usaha. Yang pertama, apa yang pertama? Bukan, salah. Ya? Iya. Bukan. Halaman 2. Adapun tujuan utama dari perencanaan usaha adalah ya, sebagai rencana aksi. Kenapa dikatakan rencana aksi? Baca, kan ada di situ. Ada di modul. Ya. Oke, stop. Akan memudahkan dalam mengambil tindakan dalam bisnis. Maka dikatakan tujuan dari perencanaan usaha itu adalah sebagai rencana aksi. Ya. Kemudian yang kedua. Kenapa? Ya. Kemudian sebagai peta jalan atau sebagai roadmap ya. Perhatikan. Nanti saya baca dulu, nggak tahu awas kamu ya. Sebagai peta jalan atau roadmap. Kenapa
itu tetap fokus dalam arah yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah di. Oke, stop. Ya. Jadi yang namanya rencana bisnis atau business plan, ya, itu ada tujuan. Salah satunya ketika mau mencapai tujuan tersebut, tentunya ada apa? Ada langkah-langkah yang akan diambil, ya. Itulah dikatakan sebagai pekerjaan atau roadmap di perencanaan usaha, ya. Sampai di sini paham? Kemudian ada lagi yang lain sebagai alat penjualan atau sales tool, ya, sales tool. Ya, kenapa dikatakan sebagai sales tool? Kenapa? Sebuah perencanaan usaha merupakan sebuah alat pengembangan untuk sales tool, sehingga sebuah perencanaan usaha merupakan alat yang bisa digunakan untuk meyakinkan investor. Oke, bagus. Ya, jadi sebagai alat penjualan untuk pemasaran, ya, untuk pemasaran, untuk sarana promosi. Itulah makanya dibuat perencanaan usaha, ya. Jadi ada 3, sebagai action plan, sebagai roadmap, dan sebagai sales tools, ya. Kemudian ada satu nih, sedikit saja intermezzo. Kenapa dalam perencanaan usaha banyak menggunakan bahasa Inggris? Dan contoh perencanaan usaha sering dikatakan orang itu business plan, ya, perencanaan usaha, ya, sehingga tujuannya untuk menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau sudah menggunakan bahasa Inggris, semuanya akan terlihat lebih mahal. Ya, contoh kalian dulu di warung kopi, kalian pesan kopi dingin, berapa harganya? 5.000, 8.000, ya kan? Untuk kalian di kafe, kalian pesan kopi, tapi menunya di situ ice coffee atau coffee milk. Ya, berapa harganya? 30.000. Ya, 30.000. Jadi segala sesuatu yang menggunakan bahasa Inggris akan terlihat lebih mahal, ya. Sampai di sini paham kenapa banyak menggunakan istilah bahasa Inggris? Paham, ya? Mau kemana? Mau ngasihkan kamu tadi sama kawanmu? Baik kali lah kau. Sedikit cepat, 1 menit. Nah, kemudian buka di halaman ketiga. Buka modulnya di halaman ketiga. Ya. Di situ ada halaman rencana produksi barang atau usaha jasa. Ya. Ada? Nah, coba Ariel baca. Routing. Apa itu yang dimaksud dengan routing? Soalnya Ariel, jangan melambung saja Ariel. Baca Haikal. Haikal. Routing adalah salah satu tahapan perencanaan produksi yang perlu Anda ketahui adalah routing. Secara umumnya routing adalah menentukan jalur nama produk tersebut di frontal menjadi bahan. Oke, stop. Ya, jadi routing ini juga lebih kepada waktunya, ya. Contoh produksi makanan. Produksi makanan itu berapa lama dia dalam memproduksinya, kemudian berapa jumlahnya. Itu dia routing, ya. Kalau kalian baca pengertian yang ada di modul, mungkin sedikit agak rancu bahasanya, ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan routing itu adalah bukan penjadwalan. Waktu, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melakukan produksi, ya. Kemudian yang kedua ada scheduling atau apa itu scheduling? Schedule, jadwal, ya, penjadwalan. Bukan, penjadwalan beda dengan waktu proses. Kalau routing tadi waktu proses, kalau penjadwalan dia berbeda. Contoh
produksi Alberto. Ada Milena, ada apa lagi? Banyak kan? Banyak ya. Nah, jadi dia cara produksi, jadi dia ada schedule-nya, ada penjadwalannya. Misalnya produk A jadwalnya kapan, produk B jadwalnya kapan, produk C jadwalnya kapan. Kenapa? Iya, ada penjadwalannya ya. Sampai di sini paham? Paham. Kenapa? Bisa ada mulai kawan. Itu ya, Bro. Ya, kemudian ada apa lagi? Ada dispatching. Apa itu dispatching? Apa itu dispatching? Tahu baca beberapa hal yang termasuk dalam bagian dispatching. Memberikan bahan yang dibutuhkan. Apa itu dispatching? Makanya diperhatikan. Catatan dari proses awal hingga akhir. Oke, ya, jadi dia dispatching itu ada 3. Yang pertama ada memberikan bahan yang dibutuhkan. Kemudian ada mengelola perencanaan dari proses hingga akhir. Kemudian ada mengelola pengerjaan dari satu proses ke proses yang Baik. lain ya. Kemudian ada yang terakhir follow up. Apa itu follow up? Follow me. Follow. Ikuti saya. Up, apa up? Naikkan. Atas ya. Jadi follow up itu artinya mengikuti perkembangan. Ya. Mengikuti perkembangan. Nah, jadi fungsinya follow up di sini adalah ketika proses pengerjaan produksi atau usaha sudah dijalankan, harus di follow up, harus diikuti perkembangannya. Ya, paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kemudian ini adalah segmen yang paling penting yang harus kalian pahami ya. Baca aja. Langkah penyusunan perencanaan usaha yang pertama yang di atas. Tentukan apa tujuan usaha perencanaan produksi. Ya, jadi ketika menyusun perencanaan usaha harus ditentukan dulu tujuannya. Misalnya kalian usaha salon mobil. Oh ya, boleh. Salon mobil sama kan? Ya kan? Coba apa tujuan yang kalian membuka usaha salon mobil? Misalnya untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, ya kepada konsumen, ya. Apalagi nanti boleh dipikirkan ya. Itu ya harus ada tujuannya. Salah satu contohnya bisa memberikan kepuasan kepada customer atau boleh yang lain ya. Kemudian yang kedua, apa yang kedua aja? Mengecek kondisi pasar. Jadi sama seperti melihat peluang. Ya, di pasar itu sedang apa yang sedang tren. Ya, apa? Maksudnya bukan sayuran. Jadi mengecek kondisi pasar itu mengecek sedang apa yang sedang diminati oleh konsumen. Ya, paham? Oke, kemudian yang ketiga, susun profil usaha. Profil itu tahu apa? Apa isi dari profil? Gambar. Kalian punya Facebook? Punya Facebook? Ada profil? Apa isi profil itu? Ada nama. Ada data. Tanggal lahir. Ada akun media sosial, ada info pendidikan. Itu isi profil, paham? Oke, kemudian ada mencatat apa saja keperluan dalam usaha. Contohnya begini.
Kalau kalian membuka backup service, kira-kira bahannya apa saja itu? Apa itu kompresor itu kompresor? Nah, kalian mulai yang tahu. Jadi ditentukan apa saja keperluan dalam usaha, ya. Kemudian hitung rincian modal. Ya, modal ini ada modal investasi, ada modal operasional. Ya, coba dibuka modulnya lagi halaman 10. Apa nih, Bu? Halaman ini metode apa nih? halaman 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di situ menghitung rincian modal, ya. Di situ modal ada 3, modal investasi, modal operasional, dan modal kerja. Ya. Kalian pahami apa itu modal investasi, apa itu modal operasional, dan apa itu modal kerja. Silakan dibaca aja di modulnya, ya. Nah, baca. Di halaman 6. Modal investasi campur uang yang digunakan Mulai dari ini mudah. bayangkan itu sedikit ya. Dan kemudian ada rencanakan strategi pemasaran, ya. Rencanakan strategi pemasaran. Nah, jadi ketika merancang nih usaha apa yang akan dibuat, ya kan? Sudah direncanakan. Kira-kira pemasarannya melalui apa? Apakah melalui media sosial? Apakah melalui pelanggan sendiri maupun atau membuat promosi? Ya, ditentukan. Kemudian atur jadwal evaluasi. Maksudnya begini, ketika perencanaan itu sudah jadi, harus dievaluasi apa kekurangan. Nah, mengevaluasi tidak bisa sendiri. Ya, maka itu gunanya ada rekan kelompok. Ya. Jadi dia Apa ini kan sudah lagi ya, atur jadwal evaluasi. Jadi ketika perencanaannya sudah jadi, diaturkan jadwal evaluasi. Dicari tahu apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang perlu dihapuskan atau apa yang perlu ditambahkan. Ya, sampai di sini paham? Paham ya, ada begitu banyak materi kita pada hari ini dan yang sudah saya jelaskan semuanya paham. Oke, kita nonton video dulu sebelum mengerjakan LKPD. Suka ini apa?
Oke, suaranya. Silakan dipegang. Diperhatikan videonya ya, nanti kalian refleksikan apa isi video tersebut.
Sampai di sini kira-kira apa sih isi video tadi? Kira-kira apa isi video tersebut? Apa ya Kak? Apa Zikri? Panduan menyusun rencana bisnis. Jadi tadi sebenarnya kalau kalian fokus mendengarkan video tersebut, di situ dia menjelaskan secara rinci, secara detail bagaimana cara membuat perencanaan bisnis. Ya, langkah-langkahnya apa saja seperti tadi. Dia memasukkan modal, bahkan biaya tak terduga seperti bensin, ya itu dimasukkan. Itu namanya rencana usaha atau bisnis plan. Apalagi kira-kira dari video tersebut yang kalian tangkap? Selain itu secara garis besarnya ya, tips dan panduan menyusun rencana bisnis atau bisnis plan. Apa kira-kira? Apa? Gak tahu Bu. Berarti yang kalian perhatikan video tadi ya. Nah, oke. Sebenarnya isi video tadi hampir sama dengan yang ada di modul ini. Jadi kalau kurang paham boleh kalian baca lagi modul yang saya berikan. Ya, kurang lebih kira-kira 85% isinya sama. Ya. Nah, jadi coba kalian buka pada halaman terakhir ada LKPD sebelum glosario. Halaman 3 dari belakang. Ya. Diperhatikan LKPD-nya. Mama. Kamu. Perhatikan semuanya ke depan. Ya, di situ ada LKPD. Kalian buat nama usaha kalian. Ya, yang benar-benar kalian jangan yang main-main. Nama usaha kalian buat. Ya, sesuai dengan yang sudah usaha kalian buat kemarin ya. Kemudian Teker 4 dulu. Ya. ya. Bisa dilihat LKPD-nya, ada nama usaha, kemudian nama pemilik usaha. Ya, nama pemilik usaha
misalnya ya. Pokoknya jenis usaha itu adalah bidangnya ya. Paham sampai di profil? Kemudian ada visi usaha ya. Tahu membuat visi usaha? Nanti saya kasih contoh yang biasa yang sudah selesai ya. Kemudian ada misi usaha. Jadi ada visi, ada misi ya. Lalu ada tujuan usaha. Paham? Nah, kemudian masuk ke keperluan usaha, sumber daya alamnya atau bahan-bahannya apa-apa saja ya. Kemudian ada sumber daya manusianya, misalnya berapa karyawannya, berapa orang karyawannya, dijelaskan. Bagian apa saja ya, misalnya ada 5 orang, bagian kasir 1, bagian servis 1 ya, dibagi-bagi ya. Kemudian ada perlengkapan alat dan bahan. Perhatikan, ada perlengkapan alat dan bahan. Di sini ada bahan yang habis dan ada bahan yang tidak habis kan? Ya, Bu. Kalau bahan yang habis itu misalnya kalau di bengkel servis seperti oli, ya seperti sabun. Nah yang tidak habis apa misalnya kontrak, CP gitu ya. Ya, paham ya? Berarti paham ya? Ya, Pak. Nah kemudian ada analisis rincian modal usaha. Ya, ini ada modal investasi. Ya, Bu. Kemudian ada modal kerja, lalu ada modal operasional. Kalian baca di modal investasi itu apa saja, bagaimana modal investasi itu. Kemudian modal kerja itu seperti apa, lalu modal operasional itu seperti apa. Kemudian ada cara dan teknik promosi, ya. Misalnya kami mempromosikan usaha kami menggunakan media sosial atau menggunakan influencer misalnya ya, atau kami promosi dengan quote dari pelanggan sendiri gitu misalnya ya, paham? Nah kemudian ini perhatikan, ini kalian tuliskan dulu di LKPD kalian ini ya, kalian tuliskan dulu di LKPD ini, kemudian nanti kalian pindahkan ke aplikasi BNID ya. Kalian pindahkan ke aplikasi BNID seperti yang sudah saya buat, boleh kita lihat sama-sama ya. Nanti kalian presentasinya kirim ke WhatsApp, nanti saya tampilkan di komputer saya ya. Kita tampilkan sama-sama di layar ini. Boleh juga kalian masukkan foto kalian. Enggak, kita tinggal ini saja, tinggal bisa masukin foto, masukin tulisan gitu. Enggak ada video. Foto dan tulisan ya. Ya, lihat perhatikan yang sudah saya buat. Perhatikan yang sudah saya buat. Nanti kalau ada balance jangan bergerak keluar ya. Ini kita 10 foto baru selesai 10 menit lagi. Ya, sebentar saja profil usaha, nama usaha, galeri, nama pemilik usaha, nama saya, jenis usaha bidang fashion. Visi menjadikan fashion sebagai tren dalam berbusana dengan menerapkan kode etik berbusana seperti etika dan estetika dalam berbusana ya. Jadi misalnya visi kalian di usaha kalian apa, kalian pikirkan kalian mau baca LKPD ya. Kemudian visinya, visi saya ada memberikan kepuasan kepada customer, membuat kemudian membuat busana dengan harga kain yang low price atau yang murah menjadi busana yang expensive look atau busana yang terlihat mahal. Kemudian mengikuti desain tren kekinian, lalu menjadikan kain lokal, etnik budaya sebagai tren fashion masa depan. Itu misi ya. Jadi kalau misi dia satu paragraf, kalau misi dia boleh beberapa ya, beberapa, kalau ada 1, 2, 3 dan 4 sampai 5 boleh. Kalau misi itu perbedaan misi dengan misi ya. Kemudian lanjut, tujuan usaha menjadikan fashion budaya lokal sebagai tren fashion Indonesia ya. Ini membuat BNID gak susah, kalian tinggal pilih backgroundnya boleh foto, boleh warna ya,
mudah mengerjakan itu, lebih mudah dari PowerPoint. Ya. Kemudian ada kemampuan usaha. Sumber daya alam. Sumber daya alam saya adalah kayu dari serat alam ataupun serat buatan atau serat sintetis. Sumber daya alam kalian apa? Air. Satu sumber daya alam. Ini ya, sumber daya itu adalah yang dikelola, ya, yang dikelola. Jadi apa saja bahan-bahannya? Ada. Kalian apa? Dan kalian kelola apa? Masukkan. Bengkel servis apa dia contohnya? Kemudian ada sumber daya manusia, ya, sumber daya manusia memiliki 5 orang pekerja. Nah, ini perlengkapan alat dan bahan. Perlengkapan saya adalah mesin jahit, mesin obras, setrika uap, menjahit, alat mengukur, alat mendesain, alat menjahit, alat mengkait atau bahan pembesaran. Lalu ada analisis rincian modal usaha. Modal investasi itu yang tidak diambil. Artinya modal investasi, kalau kita investasi semakin lama tahunnya semakin bertambah investasi. Misalnya dalam 1 tahun bisa nambah 2,5 juta, jadi 12.500.000, ya. Kalau dia modal kerja, ini yang dia kita pakai berulang, ya, untuk keperluan bahan-bahan dari usaha tersebut. Itu namanya modal kerja. Kalau dia modal operasional, contohnya seperti biaya listrik, biaya air, bensin, ya, itu biaya operasional. Jadi biaya investasi saya buat besar 10 juta, biaya modal kerja saya buat 5 juta, modal operasi saya buat 2 juta. Kalau kalian buatnya rinci, contoh bahan modal kerja, bahan-bahannya kalian buat, biaya berapa kalian buat, nilainya akan lebih bagus. Ya. Modal operasional, kalau kalian buat rinci, biaya listrik, air, dan sebagainya, itu nilainya akan lebih bagus. Paham ya? Lalu ada strategi pemasaran. Ini, pemasaran yang dilakukan dengan media sosial adalah dengan menggunakan aplikasi Instagram, membuat 2 akun Instagram, yaitu personal dan bisnis. Lalu menggunakan jasa influencer, yaitu selebgram, untuk menjual followers yang sudah puluhan ribu. Itu strategi pemasaran saya di media sosial, ya. Lalu ada juga dengan membuat atau dengan customer sendiri, ya, menggunakan strategi pemasaran paling dekat, yaitu customer sendiri, dengan cara memberikan potongan harga untuk pemesanan baju selanjutnya jika membawa customer baru. Itu contoh pemasaran yang saya lakukan, ya. Ya, strategi. Oke, itu dia. Hanya 10 slide. Kalau di PDB yang tidak berbayar, kalau yang berbayar bisa dan sudah sebutkan bisa. Yang modal kerja itu tidak, modal investasi itu dia tidak dipakai. Jadi investasikan di usaha, di modal kerja yang selalu. 5 Glenn. Ada pertanyaan lagi? Jika tidak, silakan dikerjakan di LHPD. Ya, dikerjakan secara bersama. Sudah paham ya? Silakan dikerjakan secara bersama-sama, secara berkelompok. Ya, silakan dikerjakan secara
Ya nanti buat sekalian saya Oke, kita lanjut minggu depan, ya. Kita lanjut minggu depan mengerjakan LKPD secara berkelompok dan memindahkan ke PID, ya. Jadi setelah kalian kerjakan di LKPD ini, ya, kalian pindahkan ke PID, ya. Jadi waktu kalian akan lebih lama nanti, ya, di pertemuan selanjutnya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, bagus. Ada lagi? Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, jadi kesimpulannya adalah tadi tentang perencanaan produksi dan perencanaan usaha, ya. Jadi ada strateginya, ada langkah-langkahnya, ada tujuannya, ya. Dan tahap akhir kita menyusun perencanaan usaha, ya. Oke, kita cukupkan pada hari ini. Mari sama-sama kita membaca alhamdulillah. Oke, sampai ketemu minggu depan dengan melanjutkan tugas yang telah saya berikan hari ini, ya. Oke, silakan yang mau istirahat